Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So Bitcoin Update ini adalah post FOMC press conference dan FOMC statement yang disampaikan tadi malam. Tepatnya baru-baru ini teman-teman sekalian. Cuman kan nanti nontonnya mungkin pagi, ada yang subuh, ada yang pagi, ada yang siang. Ya intinya tadi malam lah ya. Jerome Powell sudah memberikan banyak statement, pandangan dan juga positioning ya, bisa dibilang dia tetap playing safe, dia tetap cenderung kembali lagi tergantung data, dan dia nggak mau ngasih statement yang cukup gamblang, tapi ada beberapa kalau kita bilang kayak semacam clue ya atau petunjuk kalau untuk pemangkasan suku bunga di bulan September mendatang nanti itu kelihatannya berpeluang cukup besar. Namun di sini pergerakan market sangat mix teman-teman. Kalau saya boleh sedikit berasumsi ya atas apa yang terjadi hari ini, kelihatannya money flow-nya memang belum langsung masuk ke market crypto. Euforianya terjadi pada aset yang lain atau aset instrumen yang lain, dan nanti akan kita coba untuk bedah teman-teman. Nah, sebelum kita ngomongin price action for Bitcoin, saya akan bawa teman-teman untuk ngelihat ya statement Jerome Powell, lebih tepatnya the Federal Reserve statement ya. Di sini tulisannya FOMC statement ya teman-teman sekalian. Based on FOMC statement yang baru dirilis tadi malam banget, ini menunjukkan situasi yang tidak jauh berbeda. Jadi the moment saya ngelihat tulisan ini, saya sempat posting juga di Twitter, and yang saya sampaikan adalah another boring zone ya. Semoga aja di press conference dikasih penjelasan sama Pak Jerome. Tapi ya, the most important highlightnya itu adalah the greater confidence words itu masih ada di dalam statement itu. Jadi kalau kita ngelihat dari bahasanya teman-teman di sini, ya pada intinya the Fed masih belum mengatakan bahwa progress inflation yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir sudah memenuhi ekspektasi mereka ya. Intinya mereka tetap mau playing safe ya dari statement itu. Nah, sebenarnya sangat disayangkan sekali ya, Fed interest rate decision sih sama, dan itu menurut saya wajar sekali karena mereka juga nggak bisa semerta-merta mengeluarkan kebijakan yang ekstrim dan mengganti di momen-momen atau di detik-detik terakhir, dan itu akan sangat krusial juga untuk market dan tentu saja akan berdampak buruk. Jadi saya pikir menetapkan suku bunga itu adalah langkah yang tepat, tapi yang menurut saya sangat disayangkan adalah tidak ada perubahan terhadap statementnya. Nah, kalau di press conference sih sedikit banyak dia ngasih beberapa ya tanda-tanda atau hint gitu ya. Seperti di sini dia menjelaskan soal ya stock surge ya, stok itu US equities teman-teman itu pada nanjak signifikan setelah Jerome Powell sempat ngomong ya, ya possibility untuk September itu ada lah ya, dia bilang seperti itu lebih kurangnya. Cuma dia nggak ngomong secara terang-terangan ya, dia ngomong kayak iya kita ngelihat data lagi, I think September appropriate and bla 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 ya, dan selebihnya nothing special ya, it's just the same thing yang diulang lagi gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, saya ngeliatnya kayak drama aja teman-teman ya, untuk nge-stalling atau untuk memperpanjang sebenarnya. Tapi pada saat lagi press conference itu statement dan pertanyaan-pertanyaan ya dari para reporternya menurut saya lumayan krusial sih. Mereka nanyanya juga cukup berani, langsung terang-terangan. Menurut Jerome Powell, September kita red cut nggak gitu. Nah, kalau red cut kira-kira berapa basis point ya, sampai ditanya apakah 50 basis point langsung, dan Jerome Powell nggak berani jawab gitu. Dia cuma bilang I don't want to be really specific about what we are going to do, but that's not something we are thinking about right now. Jadi dia nggak ngomongin soal berapa besarannya teman-teman sekalian, but at the same time dia juga nggak ngomongin soal when-nya ya, maksudnya when-nya gimana, what-nya apa gitu kan. Dan ya balik lagi, market ditinggalkan tetap dalam keadaan bertanda tanya ya. Dan ya saya rasa sebenarnya kalau misalkan dari keseluruhan kita wrap up teman-teman, saya
pikir apa yang disampaikan oleh Jerome Powell semalam itu relatif dovish sih. Dalam tanda kutip sebenarnya relatif positif ya untuk US equities, kemudian untuk emas ya atau gold. Karena saya ada update juga di grup Telegram by the way. Jadi langsung ya tadi krusial saya sampaikan teman-teman, it's boring, update sementara nggak ada perubahan statement, tetap greater confidence. Ini artinya nggak gitu bagus sebetulnya. But at the same time, di moment saya update itu, XAU tuh udah nanjak guys. Gold itu sudah nanjak, udah ngasih respon yang relatif positif. Sementara US equities juga bareng pumpnya. Nah, Bitcoin-nya yang jadi masalah. Malah saya ngelihatnya kita mengalami rejection the moment Jerome Powell beres, itu harganya langsung breakdown dari bear flag ya, yang kebetulan saya post just before the bear flag drop. Just before the bear flag breakdown gitu ya. Kamu bisa lihat di sini. Ini saya posting sekitar jam 2 lewat 15-20 menit lah ya lebih kurangnya. BTC stuck di dalam range, tapi dengan terbentuknya channel seperti ini ada possibility untuk BTC jadinya meneruskan koreksi kembali. Jerome Powell malam ini nggak mengubah statement pasar secara signifikan, sentimen pasar secara signifikan. Yang paling terdampak XAU. Jadi kalau teman-teman lihat XAU US dollar itu dia ngeroket langsung guys ya, sangat signifikan. Dan dia bahkan testing sampai ke level $2.450. The moment Jerome Powell beres, langsung pump hard. Ya, tuh. Around jam 2-an kan, 2.30, boom, langsung melejit guys. Sangat signifikan. Kalau misalkan XAU sih, ya seperti yang saya bilang ya, agak awal teman-teman di previous video update. Betul ya, kalau misalkan ada yang bilang efek katanya Hamas ya punya pemimpin katanya ya pokoknya banyak lah ya teori konspirasinya, katanya Israel lah dibalik penyerangan itu dalangnya, kemudian kebetulan Netanyahu lagi di US, jadi kayak ada oke ya. Ya intinya kalau kita ngelihat US sih mereka memang mau perpanjang mungkin ya perangnya teman-teman, karena memang duitnya mereka ada di sana gitu. Jadi the moment tadi saya dapat kabar itu, update seputar itu, saya langsung inform ke teman-teman ya. XAU update dari postingan sebelumnya memang on track di sini. Saya expect dia ada pullback dulu, and after that kita bisa lihat dia start rebound ya. Per tadi pagi sih masih 2.420-an. Faktor pendorong rebound adalah pip ya di Iran. Dugaan sementara US mau perpanjang perang, jadi Iran ada desas-desus Israel lah dibalik serangannya karena Netanyahu juga lagi berkunjung ke US dan bla 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 gitu. Jadi di sini kita ngelihatnya XAU dapat berbagai kalau kita bilang ya, berbagai source of money flow. Salah satunya adalah yang itu faktor eksternal, faktor internalnya ya sudah pasti faktor FOMC juga ya. Makanya saya mengatakan dari video sebelumnya ya, selain efek itu memang sudah dovish gitu loh. Maksudnya sentimen dovishnya itu sudah sangat kental, sudah sangat dipercaya oleh market, sehingga melihat gold itu naik udah merupakan cerminan priced in ya atas apa yang disampaikan oleh Jerome Powell malam hari ini tuh udah ketebak ibaratnya. Dan di saat yang sama dollar index terkoreksi gitu ya. The moment FOMC press conference itu dollar index mengalami koreksi. Jadi rata-rata ya kalau kita bilang currency ya against US dollar ya jadinya cenderung menguat, kecuali kayak misalkan pound sterling nih, karena dia juga ada mau pangkas suku bunga teman-teman sekalian. At the same time USD Japanese yen ya ini paling terdampak nih, kuat sekali karena kebetulan dia sudah rate hike juga kalau nggak salah kemarin ya teman-teman sekalian, dan posisinya lagi strong-strongnya gitu loh against dollar gitu ya. Dan selain itu, jadi kita udah lihat nih ya teman-teman, gold naik, mata uang terhadap dolar udah lagi menguat, kemudian sentimen pasar menunjukkan mereka cukup confident kalau The Fed akan pangkas suku bunga 0,25% pada tanggal 18 September 2024. Itu 85% guys angkanya. Begitupun pemangkasan suku bunga sampai 3 kali, angkanya juga naik jadi 61,1%. Jadi somehow statement Jerome Powell pada malam hari ini yang relatif dovish itu sudah berpengaruh terhadap beberapa aset instrumen seperti Nasdaq salah satunya. Akhirnya dia start recovery after dia testing ya, kalau kita lihat dari perspektif daily, dia testing terhadap fair value gap, and then at the same time
kita testing ke 79%, dapat reaction ya, mantul ya, bullish banget. On the daily perspective, kemungkinan kita closing bullish, gain sekitar 3,8% guys. Dan itu signifikan. S&P 500 juga sama, berbentuk bullish engulfing ya, closing around 2,18%. Setahu saya US30 doang yang nggak terlalu gimana banget ya, masih ada buntutnya ke atas. Jadi semuanya udah sejalan, semuanya udah sepakat kalau Jerome Powell FOMC pada malam hari ini dovish, secara data, secara fundamental mendukung untuk adanya potensi rally, but the only asset instrument yang kontra dengan yang lainnya tidak lain dan tidak bukan adalah Bitcoin guys ya. Dan terus terang ini menimbulkan pertanyaan juga bagi saya ya, apakah Bitcoin setidak sensitif itu? Karena saya pernah ngecek ya, kita tadi sempat live streaming ya, the moment menjelang FOMC statement ya, kita sempat live streaming. Tadi sempat live streaming, saya lihat di sini guys, kita sempat ngebedah juga, ngecek data ya, terutama non-farm payroll nih. Ini adalah the next ya bisa dibilang data yang diantisipasi oleh para pelaku pasar. Ada beberapa fakta menarik guys yang sekiranya kalian juga akan temukan di sini. Well, I cannot open ya. Why nih server not having? Sangat disayangkan teman-teman sekalian ya. Damn. Oke, kita kayaknya nggak bisa buka lagi teman-teman sekalian. Nggak ada masalah kan ya harusnya dengan oke, berarti dari si investingnya ya yang lagi bermasalah. Oke, kalau begitu kita buka dari trading economics saja deh ya. Saya buka United States non-farm payroll dan kita lihat ya data-data sebelumnya. Adapun kita ngelihat dirilis itu sekitar tanggal 5 bulan Juni 2024. Nah, ini yang terakhir saya ngelihat. Wah, menarik banget teman-teman sekalian ya. Kita bakal buka untuk DXY-nya atau dollar index-nya dulu. Kita tarik ke 5 Juni. Dan biasanya sih ya, jamnya itu harusnya sih sekitaran jam 19.30 sih kalau berdasarkan rata-rata NFP sebelumnya ya. Jadi kita coba lihat di sini 5 Juni. NFP hari Jumat ya, 7 Juni harusnya ya. Coba saya cek lagi. Ya benar, 7 Juni teman-teman ya, saya salah lihat datanya yang bawah ya guys, my bad. 7 Juni, kemudian kita buka jam 5 sore aja dulu, kita lihat teman-teman. Nah ini, efek NFP ya, nanjak sangat impuls. Apa yang terjadi pada Bitcoin? Bitcoin juga responsif atas data tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini, per data NFP-nya dirilis, kita ngelihat ada initial rejection, boom, kayak begini. Lalu di follow up dengan tekanan jual yang sangat agresif. Balik sampai ke 68.000 dari highest-nya 71.000. Hanya dalam hitungan kurang dari 3 jam, teman-teman sekalian ya. Ini posisi yang di sini maksud saya. Nah, ini bahkan sebenarnya ya benar sih kurang dari 2 jam bahkan ya. Prosesnya berlangsung sangat relatif singkat. Nah, oleh karena itu, saya nggak tahu ya market sekarang positioningnya seperti apa. Mungkin kalau kita boleh sedikit berasumsi, memang money flow tampaknya lagi diserap ya untuk likuiditas di aset instrumen yang lain. Tampaknya gold yang paling mendominasi, Nasdaq US equities ya, itu juga sama teman-teman, gainers 3,7% dalam sehari, menurut saya nggak main-main buat ukuran US equities. Meanwhile, Bitcoin, crypto, I think isn't at the right timing, as simple as that teman-teman sekalian ya. Secara data sih sebenarnya saya cukup confident ini udah cukup memenuhi syarat ya teman-teman sekalian. Tapi memang demikian ya, di previous video update saya sempat memberikan tambahan konfirmasi ya buat teman-teman. Makanya saya ada bilang sama teman-teman, nih kalau kalian nontonnya sampai beres ya, mudah-mudahan sih kalian nonton sampai beres. Worst case scenario saya ada bahas di sini, karena in the end guys, hal yang perlu teman-teman pahami adalah kita ngelihat di sini ini masih membentuk yang namanya wait a second. Ya, udah sayang banget ya. Udah nggak saya tambahin lagi teman-teman sekalian ya. Kenapa saya expecting ini angkanya masih bisa turun? Karena ya, saya ada sempat inform juga di grup Telegram, I believe. Coba ya, let me check teman-teman sekalian. Oke, here we go guys. Nah, ini dia ya.
tepat ya sekitar jam 11:50 malam ya. Would like to remind you guys kalau posisi Bitcoin tuh nggak sepenuhnya oke. Kita seharian ini hanya konsolidasi, menjelang FOMC biasanya bisa tricky dan manipulatif, apalagi yang kalau tradingnya di forex market harusnya paham. Ya saya remindernya hanya itu aja teman-teman. Tapi in the end yang saya pengen highlight sebetulnya itu ada di sini. Jadi kalau teman-teman lihat on the 4-hour perspective, well, there's a probability kalau kita di sini tuh sebenarnya ngebentuk ascending broadening wedge pattern, which is ascending broadening wedge pattern itu tendensinya malah cenderung ke arah negatif. Jadi lebih kurangnya ada indikasi lah market bisa mengalami koreksi. Tapi apakah ascending broadening wedge bisa rebound, bisa rally? Bisa juga. Tapi tergantung nih, ada konfirmasi breakout nggak? Ya, itu yang perlu diperhatikan dulu. Dan untuk saat ini, selama kita ngelihat belum ada tanda-tanda rebound pun, ya saya pikir terlalu early untuk kita mengatakan bahwa ini oke gitu ya. Nah, teman-teman, sedikit warning. On the daily perspective, kita udah tahu kita mengalami rejection dari $70.000 dan itu sangat signifikan. Saya pikir ini bisa jadi kesempatan juga ya untuk para pelaku pasar sebenarnya untuk reakumulasi, terutama buat mereka-mereka yang institusi, yang para whales ya. Yang penting perlu dipahami lagi adalah kita ngelihat posisi harga Bitcoin hari ini dalam 3 jaman lagi ya lebih kurangnya itu berpotensi breakdown loh dari SNR-nya. Dan ini artinya ada kemungkinan yang cukup besar, probabilitas yang cukup tinggi untuk Bitcoin testing sampai ke level $63.300, itu yang pertama. Dan ada next possibility di kisaran range area $60.000 ya, lebih kurangnya di sini guys. There we go ya, $60,000 ya, itu bakal jadi level krusial banget buat Bitcoin sih menurut saya teman-teman sekalian. If only Bitcoin can break down below this broadening wedge pattern, as simple as that ya. Dan terakhir saya inform ke teman-teman juga, kalau ini di Discord sih ya, saya inform kalau ini adalah level krusial kita ya. 62% retracement kebetulan merupakan range di mana Bitcoin hanya mengalami konsolidasi. In the end, seller still in control. In the end, secara structure yang saya sampaikan kepada teman-teman, seller still in control ya. Ingat teman-teman sekalian, gimana kita bisa yakin Bitcoin bullish kalau high point-nya aja di sini nggak bisa diambil. That's why di previous video update saya juga menjelaskan tentang pentingnya kita memahami structure. Jadi kalau misalkan secara structure juga belum bullish banget ya, kita nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa ini ready to rebound gitu ya. Dan yang saya lihat sementara adalah kita lagi testing ke key level area krusial ya, merupakan level Fibonacci 79%, dan di level yang sama kebetulan terdapat order block juga. Jadi kalau misalkan di sini dia nggak bertahan, oke, very likely kita ngelihat koreksi lebih jauh. Oke. Sementara itu yang bisa saya updatekan buat teman-teman sekalian. I see a lot of pressure ya di altcoins per hari ini. Tekanan jual masih cukup relatif agresif, which means sedikit banyak diakibatkan oleh Bitcoin juga ya. But beruntungnya sih Bitcoin dominance juga lagi konsolidasi, tapi ya at least pergerakan beberapa jam terakhir itu kecenderungan turun. Jadi yang alts-nya nggak terlalu terdampak secara signifikan. Tapi teman-teman, Bitcoin dominance bukan berada di posisi yang oke ya. Dia berada di posisi yang ada potensi untuk rebound kembali. So Anda harus tetap berhati-hati ya. Nggak perlu nge-rush untuk saat ini, mumpung marketnya juga lagi ngasih koreksi. Kalian bisa preparation untuk sekiranya kalau mau cicil balik nanti di range area berapa, dan kira-kira beberapa conditionnya itu seperti apa teman-teman ya, lebih kurangnya. So for now, update yang bisa saya berikan lebih kurangnya seperti itu. Sudah saya berikan penjelasan juga ya secara lengkap terkait dengan statement yang disampaikan oleh Jerome Powell, apa saja yang dianggap sebagai dovish, bagaimana pandangan para pelaku pasar, terutama dari segi probabilitas untuk pemangkasan suku bunga. Saya rasa ini udah oke banget, hanya tinggal permasalahan waktu saja, dan mungkin ya market ya masih perlu tambahan liquidity, but for now perhaps liquidity-nya lagi berada di aset instrumen yang lain, dan kita harus sabarin dulu aja, karena ada pun beberapa case ya ketika momen-momen news event penting
Bitcoin nggak kemana-mana, tapi begitu di weekend dia ada rally ya. Nah itu harusnya teman-teman juga mungkin sebagian pasti notice gitu ya. Tapi ya balik lagi guys, sangat disayangkan. Saya juga terus terang kecewa ya dengan result yang didapatkan untuk Bitcoin pada malam hari ini. I do really hope nggak banyak orang-orang yang berspekulasi ya. In the end yang kita coba untuk analisis adalah kita juga mencoba untuk mengetahui kira-kira in the long run ini Bitcoin the end of this cycle bisa nggak sih dia rally signifikan dan bisa nggak sih dia untuk memberikan gain yang cukup signifikan mungkin buat kita para holdersnya. Oke, so that's gonna be the update teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dari segi fundamentalnya bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan tertentu ya untuk pengambilan keputusan teman-teman. Ini sifatnya adalah referensi, kita bukan mencoba untuk memprediksi, tidak mencoba untuk istilahnya memberikan projection ya, dan juga apalagi kalau kita bilang saran-saran finansial ya, saran keuangan. Nah itu ya satu atau dua hal yang tidak bisa kita lakukan teman-teman ya, terutama dengan kondisi seperti sekarang ini. Oke, so that's gonna be the update for Bitcoin. Thank you very much guys for paying attention. Semoga informasinya bisa bermanfaat. Be safe dan ingat, follow the structure. Trend is your friend, market structure is the king. Oke, God bless. Cheers guys and bye bye.